pagine ya pengatur tumbuh niku sebagai ganti untuk fosfor yang biasa dengan pakai SP36. Ini saya akan masuk yang pertama. Niki nanti pembuatan agensi pengendali hayati yaitu Beveria bassiana. Niki fungsinya kagem penanggulangan atau mengurangi populasi dari walang sangit dan wereng. Jadi untuk pengendalian walang sangit dan wereng ini untuk agensi Beveria bassiana. Kemudian yang kedua nanti sebenarnya ada sama-sama dengan alat ini, tapi yang satu menggunakan namanya Paenibacillus. Kalau Paenibacillus itu pengendalian hawar daun bakteri HDB. Ini untuk di persemaian biasanya. Tapi yang karena kita pakainya nanti untuk walang sangit dan wereng, kita praktek itu. Sebenarnya kemarin saya minta 2, cuma dari lab karena keterbatasan dari isolatnya, jadi adanya cuma yang untuk BB. Jadi untuk perbanyakan alatnya seperti ini Pak. Ini alat ruwetnya. Kalau simpelnya dengan pakai galon yang ini aja bisa. Tapi untuk cara mudahnya, kalau cuma pakai galon tok, dia setiap pagi dibuka dan digoyang. Bedanya ngoten, simpelnya ngoten, tapi setiap pagi harus dibuka dan digoyang supaya nopo nanti isolat di dalam itu ada udara masuk dan dia bergerak dan dia bisa dijamin hidup. Ini untuk simpelnya. Galonnya murah, jenengan tumbas niki kan 20.000 sudah sama galonnya ketinggalan. 20.000 sudah sama galon sama isinya. Maka isinya jenengan unjuk, ketika sudah kosong jenengan bisa perbanyak. Nah jenengan buatan ribet, nek purun ribet ngeten niki pakai alatnya. Niki aerator akuarium yang biasa untuk akuarium. Terus kemudian botol-botol niki, botol-botol kecil. Kalau tidak menemukan botol kecil, pakai aqua. Botol air mineral niku saged pakai yang tanggung ataupun yang sedang bisa. Dan kemudian ada selang ini. Kalau ini di kurs total niki tidak sampai 100.000. Untuk rangkaian niki tidak sampai 100.000, tapi jenengan bisa pakai berulang kali. Untuk rangkaiannya seperti ini, dari aerator dia selang keluar masuk ke niki filter pertama yang kecil. Jadi dia keluar di sini dia masuk ke filter kecil dulu. Jadi butuh akuannya, kalau ini enggak ada butuh akuannya 4. Kalau saran saya mending yang besar, yang 1,5 literan niko, kecuali yang saringan ini bisa pakai yang kecil sama yang ini nanti. Jadi ini pertama niki kali yang terakhir nanti pakainya yang aqua besar. Ini dari sini ke sini, kemudian nanti dari yang botol kecil ini masuk langsung ke niki. Nah di aqua yang kedua, botol yang kedua niki enten kimiane. Niki niku PK dengan obat gatel niku lho. Obat gatel niku teng apotek enten. Nembungan obat gatel lan niku mengke sekedhik mawon nyukan ini, sedikit banget. Nanti kalau dikasih air dia warnanya ungu. Jadi ini dikasih kimia supaya nopo di dalam ini tidak terkontaminasi dari kimia. Dia sudah steril di sini. Ini dari sini masuk sini, nanti keluar ke filter saringan. Niki teng bakul akuarium kathah saringan niki. Satu plastik, kalau botolnya kecil bisa untuk 3 botol. Paling harganya 5.000 satu plastik. Niki ke saringan, nah dari saringan nanti masuk ke botol besar. Jadi setelah 3 botol, selangnya masuk ke botol besarnya. Nah di sini ada pemberatnya Pak. Niki teng akuarium enten pemberatnya niki, supaya posisi selang tetap ada di bawah. Nanti takutnya kalau tidak ada pemberat dia akan ketarik ke atas. Nah setelah dari akuarium, setelah dari botol besar, niki medal teng niki mungkin diseni toyo petak kajengnya untuk udara. Jadi dari sini, karena di sini nanti muncul gelembung, dia udaranya akan keluar dan ditampung di sini. Niki air. Kalau bisa di sini yang paling besar akuannya. Kalau prakteknya kalau pakai ini 15 liter airnya. Tapi kalau yang pakai aqua galon yang biru niko bisa 19 liter. Tapi langkung irit ngagem niki. Ngoten nggih rangkaian nggih. Nek jenengan pengen sing simpel nggih niku wau. Sangkem napa niki tok, asal setiap pagi dibuka, digoyang. Dan usahakan dia
sinar matahari bisa keluar masuk. Jadi mboten kaya disimpen teng petengan mboten. Dan terus untuk isiannya, untuk bahannya air rebusan kentang. Jadi bahannya itu kentang 2 kilo, dikupas, dibelah mawon jadi 2, direbus sampai mendidih, matang. Kemudian kalau sudah dingin, sebelum dimasukkan ke sini, air kentang niku wau ditambah ke gula 3 sendok makan. Manfaatnya gula nanti untuk makan dari isolat, untuk jamurnya. Jadi air kentang sebagai inangnya untuk perkembangbiakannya, untuk gulanya sebagai makanannya. Niku campurannya, bakune niku. Jadi kalau bikin sekalian banyak sekalian. Jadi setelah nanti dikasih air, dikasih gula sampai dingin guys, sampai dingin, pastikan kondisi botol steril. Nek jenengan ragu dikasih air panas tapi sedikit. Air hangat niko digobyak riyen, setelah selesai baru dibuang. Terus posisi yang tutupnya niki mongke, tutupnya niki sebelum dilebeti niki diolesi air hangat kajeng steril. Nek pengen gampil jenengan ngagem alkohol. Artinya sebelum ini airnya dimasukkan, posisi galon harus steril. Nah, nek pun steril aman, tapi nek belum steril nanti takutnya ada bahan kimia atau apapun yang ikut masuk ke dalam. Mati, ini jamurnya mati. Dan terus setelah nanti airnya itu dimasukkan ke sini, baru dimasukkan isolatnya. Isolatnya dilebetke, selesai, ini dinyalakan. Ditunggu 14 hari. Kalau nanti muncul busa teng mriki, ada busa-busane, niki dibuka mboten napa-napa, disukoni minyak kelapa 1 sendok makan. Tapi kalau misalnya tidak berbusa, nikine digantos sing ageng, aqua sing ageng, nanti dijamin tidak berbusa. Nah nikine alit biasanya berbusa. Karena tampungan udara keluar di sini sudah tidak mampu. Dan makanya yang terakhir niki diusahakan pakai yang besar. Biar udara yang keluar dari sini dia terus keluar kena airnya. Nah, mungkin nek pun dados ketika anak pertama kali memasukkan air kentang itu kan jernih nggih bening. Nah, mungkin nek pun dados dia akan terlihat seperti kental, agak kental, ada semburat-semburatnya. Nanti bisa dilihat kalau niki bening saged ketinggal. Atau nek mungkin semburat-semburat kental artinya jadi. Tapi kalau dia masih bening saja dalam 7 hari mungkin bening, berarti jamurnya mati. Jangan buang, jangan ganti yang baru. Tandanya seperti itu. Kalau 7 hari itu sudah warna airnya sudah berubah menjadi lebih kental dan di bawah tidak ada endapan gitu. Karena kental, karena dia sirkulasi jalan terus, niku pasti jadi. Tinggal nunggu 7 hari berikutnya. Dan nah, setelah ini jadi selesai, ini bisa dipakai. Temponya dia hanya 6 bulan. Jadi jangan ngagem dia 6 bulan, masa expirednya 6 bulan saja untuk niki. Jadi bisa dipakai untuk 2 musim tanam. Dan jadi lebih enak. Untuk aplikasi sebenarnya mulai dari umur 30 sampai 40 HST. Karena kondisi wereng walang sangit, wereng kemungkinan masih sudah ada. Jadi kita kendalikan dari awal. Niki mboten mateni. Kita mengendalikan aja. Sistemnya ini kalau kena wereng dia seperti corona. Jadi kalau ada wereng satu atau walang sangit kena satu dan dia sudah terjangkit jamur ini nempel ke kancane ikut terinfeksi. Tapi bagusnya ini tidak membunuh musuh alami. Jadi nek misalnya musuh alami mangan werengnya sudah terinfeksi niki, musuh alaminya tidak mati. Jadi ini sasarannya hanya wereng dan walang sangit. Kalau dipakai untuk horti bisa, biasanya di kutu putih, cuma agak lama dalam membunuh pengendaliannya dibanding namung niku. Nek misalnya mungkin di tengah jalan kok mati lampu atau segala macam, jenengan kemutan mati lampunya pinten jam, niki saged dibuka riyin. Ketika mati lampu niki dibuka mawon. Artinya udara ada yang masuk, nanti terus setelah 1-2 menit ditutup. Nanti misalnya mati lampunya 1 hari full, sore dibuka lagi.
nanti baru nyala, ini ditutup lagi. Diusahakan buka kondisinya ada di dalam ruangan tertutup, jaga udara yang mengandung kimia masuk. Atas ngoten. Ini untuk agensi pengendalian itu seperti ini. Ini yang lama ada 14 hari, tapi fungsinya ada. Jadi jenengan bisa membuktikan ketika nyemprot niki nanti 7 hari jenengan periksani sabine jenengan. Kalau di bawah itu ada wereng yang putih-putih niko, artinya sudah terjangkit niki. Ada juga yang berwarna coklat seperti kena sawang. Mungkin alit terus enten coklatnya ngumpul ngeten seperti serawang-serawang niko yang sudah terinfeksi. Yang misalnya jenengan mungkin sakit ngempalke, kita ngambil jamurnya untuk perbanyakan sendiri bisa. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Isolatnya nanti modelnya seperti ini. Nah, isolatnya Beverria bassiana seperti niki jamur deh. Putih niki. Nah niki sing bening niki air kentange. Nah, jadi niki isolat Beverria bassiana. Dalam 1 galon niki cekap setunggal. Jenengan kira mantep suka kali. Nah, jadi ini yang dinamakan isolatnya. Ini satu niki harganya 20.000. Ini bisa pesan dulu kalau mau pesan Bapak Ibu. Ini ada 2 sebenarnya. Ini yang Beverria bassiana, satunya lagi Paenibacillus. Sama warnanya sama, nggak ada perbedaan. Cuma nanti yang dibedakan kalau jadi itu Paenibacillus cenderung warnanya kuning. Kalau niki mungkin warnanya ngeten niki. Putih-putih ngeten niki. Ini kedah steril kalau penyimpanan di dalam kulkas. Ngapun dimaem. Mungkin nek putrane boten ngertos niki napa nggih cemilan ngoten. Jadi ini steril, dibuka ketika mau dimasukkan ke sini. Ya. Ngoten. Nggih Bapak Ibu, ada pertanyaan dulu monggo. Niki cara napa niku mau cara perbanyakan agensi pengendali hayati. Oh iya. Oke. Oke, terima kasih. Biang apa dados niki? Mengke dados. Biangnya hanya ini. Oh, biang ini. Nggih, niki biangnya. Mengke pun dados kalau sudah jadi paling enggak nanti bikin